Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Senin 10 Februari 2025. Seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Kita akan awali dari XAU USD. Sebelum saya lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya untuk mengikuti dan mendapatkan video-video terbaru kami. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya, sehingga kalau nanti ada video baru kami, teman-teman bisa segera diinformasikan. Baik, kita langsung mengawali di analisa pagi ini dengan melihat di XAU USD. Setelah kita melihat di satu hari yang lalu, di hari Jumat, yang ditutup dengan konsolidasi, pagi ini kita akan kembali melihat apakah akan berlanjut untuk bergerak naik atau justru akan koreksi yang signifikan ya. Kita lihat dulu di time frame weekly karena ini adalah awal pekan. Kita akan lihat di time frame weekly-nya dulu ya. Bagaimana di weekly? Kalau kita lihat petunjuk yang kita dapatkan dari weekly, dari historinya masih kita dapati kecenderungan bullish. Jadi kalau kita lihat dari satu pekan lalu di hari atau di minggu yang lalu didominasi oleh bullish, maka pada pekan ini juga kita perkirakan nanti akan didominasi kembali oleh bullish ya, meskipun nanti selalu ada koreksinya. Kemudian kita turunkan di time frame daily. Di daily-nya kita lihat ada hijau dengan rejeksi yang signifikan di atas, di mana rejeksinya ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di hari Jumat kemarin, yakni menembus di 2886 poin sekian. Kemudian di reject, ditolak yang cukup panjang meskipun didominasi oleh bullish, namun kita tetap mempertimbangkan dari sisi penolakannya ya, ada penolakan yang cukup signifikan. Nanti pasti akan ada koreksi juga. Kemudian kita di H1 perhatikan di H1 sudah dibuka dengan bullish momentum, kemudian di candle berikutnya diikuti lagi oleh momentum bullish namun sudah sangat kecil. Kemudian di saat ini meskipun baru 30 menit berjalan di time frame H1 ini sudah ada rejeksi yang juga signifikan. Maka kemungkinan akan kita lihat nanti ke depan akan ada koreksi ya, akan ada koreksi meskipun nanti kekuatannya juga cukup seimbang, mengingat dari histori hari Jumat kemarin juga sejajar ya, kekuatannya seimbang. Coba kita menarik garis simulasinya. Kira-kira kita lihat dari sini ya, kita lihat yang paling mudah karena bergerak naik ini adalah rejeksinya. Ada kekuatan pembalikannya, maka saya mudahkan dengan menarik garis yang sederhana seperti ini. Kemudian kita tarik ke atasnya lagi dan ini masih cukup pendek.
kekuatan tidak lebih jauh lebih tinggi dari level psikologisnya satu hari kemarin. Kita juga boleh menarik garis dengan tertingginya juga boleh ya. Saya mempermudah saja membacanya biar lebih gampang, sehingga nanti kita bisa menemukan titik poin atau entry point yang cukup potensial untuk kita nanti tempatkan entry kita ya. Kita coba uji dengan kekuatan koreksi atau retracement-nya, ternyata juga masih belum ada pengaruhnya, sehingga kita nanti akan menempatkan di posisi yang betul-betul datar ya. Meskipun datar, namun kita akan manfaatkan yang terdekatnya. Prioritas karena akan koreksi, kira-kira akan seperti ini simulasinya, dan kemudian bisa bergerak kembali turun ya. Ini simulasi yang pertama. Simulasi yang kedua, yang pertama kita akan menguji juga nanti kekuatan bearish di sini di kisaran area di sini ya 2855. Yang kedua, kita nanti menguji dengan kekuatan yang ada di atas, ada banyak sekali tekanan dan penolakan. Kita tandai dengan warna orange, juga ini sebagai area uji nanti ketika dia bergerak naik. Jika ternyata jauh lebih tinggi, maka simulasinya kira-kira akan seperti ini ya. Naik, kemudian akan kita uji dengan area tertingginya atau level psikologisnya itu. Kemudian akan retest, menguji kekuatan supportnya. Kemudian akan kembali naik jika tidak mampu ditutup lebih rendah. Dari simulasi ini kita baru bisa menempatkan titik entry kita. Yang pertama, karena arahnya akan bergerak turun dulu, kita akan memanfaatkan wilayah koreksi turunnya dengan menempatkan titik sell di situ ya. Sellnya kita tempatkan di 2862.27 ya. Kita menempatkan dulu untuk selnya di 2862.27. Kemudian kita akan tempatkan untuk targetnya, target terdekat kita tempatkan yang banyak ditolak di sana ya, sebagai area target yang terdekat. Yakni kita menempatkan di 2855. 2855.57. Lanjut, jika di area itu tidak ada penolakan yang signifikan, tidak ada rejeksi yang signifikan juga, tidak ada tanda-tanda pembalikan, kita akan lanjutkan dengan menempatkan target jauh lebih rendah ya. Kita akan tempatkan di kira-kira target yang kedua berada di 2848 ya. Target yang kedua berada di 2848.22. Kemudian untuk titik jenuh jual hari ini ya, tentu kita melihat yang terdekat di situ ada rejeksi, kita taruh di atas dari rejeksinya, atau kita bisa mengukur kekuatan di sebelumnya ya, kekuatan di hari sebelumnya itu di hari Jumat kira-kira seperti ini, sehingga kita menempatkannya jauh lebih tinggi di sana ya, di area mendekati bodinya. Untuk awal mungkin kita akan tempatkan dulu di situ ya untuk area jenuhnya.
di 2840 area jenuh jualnya, area jenuh 2840 kita tempatkan di situ dulu sebagai area untuk kehati-hatian kita. Jangan hanya fokus pada kekuatan bearish, tapi lihatlah nanti bagaimana pola itu akan terbentuk, bagaimana candle itu nanti akan bisa memberikan informasi yang jauh lebih signifikan tentunya ketika sudah banyak terbentuk dan strukturnya juga nanti sudah berbeda. Kemudian dari sisi yang di atas ya, itu simulasi turun ya. Tentunya nanti silakan disesuaikan dengan style dan gayanya. Ini hanya ya pemetaan di poin-poin pentingnya, tentunya untuk menempatkan titik entry tidak harus berada di angka yang sama. Silahkan nanti dilakukan pengujian ulang atau dilakukan analisa ulang sesuai dengan tipe dan gayanya masing-masing, sehingga nanti betul-betul trading itu dengan kemampuan sendiri ya. Mungkin kita bisa melihat pandangan orang lain, tapi kitalah yang akan nanti menentukan sendiri. Lanjut di sisi yang berlawanan ya, artinya di sisi yang di atas dengan simulasinya kita nanti menguji dari break area yang kita tandai di area orange itu, sehingga kita menempatkan buy-nya cukup di 2873. Buy-nya kita tempatkan di 2873.76. Kemudian di mana kita menempatkan targetnya, kita tetap menghitung sesuai dengan target yang biasa kita gunakan, atau mungkin masing-masing punya pertimbangan baik dari sisi prosentase maupun dari sisi pips silahkan, atau dari sisi dolar silahkan. Ya, saya menempatkan di 2881 untuk target yang terdekatnya ya. 2881.31. Sementara untuk target berikutnya, jika nanti ternyata masih punya momentum yang kuat, maka bisa jauh lebih tinggi ya. Kita bisa menempatkan kembali di 2889 di atas swing, atau 2889 ya, di atas swing yang kita tandai ya. Kita tandai di sana. Kita menempatkan di 2889.15. Sementara untuk jenuh beli, kita akan mengukur dari sisi bawah, kira-kira nanti tertinggi kita ambil di 2899. Untuk area jenuh beli kita tempatkan di 2899 poin sekian. Ya, ini untuk jenuh belinya ya. Apakah pasti akan berbalik sampai di sana? Tidak ada yang pasti di dalam trading. Yang pasti kita akan mengevaluasi sendiri. Kita akan menyesuaikan dengan style kita, dan kita harus selalu mengupdate apa yang bisa kita dapatkan dari informasi candle-candle yang ada ya. Kalau nanti sudah terbentuk, pasti nanti akan ada kekuatan bullish yang signifikan. Kemudian di ujungnya pasti ada petunjuk lagi. Kalau tidak ada petunjuk bagaimana? Ya kita tunggu sampai ada petunjuk, apakah ada rejeksi, ada loss momentum, atau apapun yang mungkin kita bisa lihat pola di sana, sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih bijak nantinya. Mungkin itu untuk di XAU USD-nya. Untuk yang lain, untuk di Bitcoin, kalau di Bitcoin kita lihat
dari historinya ya sempat naik turun juga, tapi saya lihat semuanya masih konsolidasi ya, tidak ada yang lebih condong di sana ya. Akan bergerak turun, tapi dari sisi kekuatan utamanya atau kalau kita lihat dari time frame besarnya masih berada di jajaran baris naik, masih di trend up ya. Kita tahu di belakangan ini ada isu munculnya DeepSeek ya, yang tentu sangat mempengaruhi dari pergerakan saham termasuk di Bitcoin ya. Sempat anjlok di hingga di berapa ini ya, 94644 ya. Sempat anjlok di hari apa ini ya, hari Kamis atau hari apa ini ya, sampai jatuhnya luar biasa dari beberapa hari terakhir ya. Hari ini bagaimana untuk di Bitcoin? Hari ini Bitcoin masih berpeluang datar atau konsolidasi sebelum nanti break dari area support dan resistennya ya. Di situ ada penolakan, ada juga rejeksi yang ganda ya. Kita bisa jadikan sebagai acuan nantinya untuk menguji kekuatan bearish, dan juga kita bisa menguji di resisten untuk menguji kekuatan bullishnya. Dari pergerakan yang ada, kita juga bisa menempatkan posisi sesuai dengan target kita, tidak terlalu jauh mungkin. Atau kita bisa lihat nanti breaknya ya, karena di Bitcoin ini cukup fluktuatif ya untuk terakhir ini ya, ada banyak isu yang juga bisa mempengaruhi sehingga harus lebih berhati-hati ya. Terkait dengan Bitcoin nanti kita akan sampaikan setelah kita selesaikan untuk yang video ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pagi hari ini. Silakan sesuaikan dengan style masing-masing, kembali lagi ke sistem yang digunakan. Ini hanya sebatas pandangan, dijadikan pertimbangan silakan, atau kembali ke style masing-masing, aturan masing-masing, trading plan masing-masing, itu akan jauh lebih baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan profit maksimum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.